Sebelum kita membahas lebih jauh tentang ekosistem, maka kita akan terlebih dahulu membahas mengenai apa itu ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Nah, cakupan materi yang akan kita bahas pada materi ekosistem ini cukup banyak ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa saja komponen dalam ekosistem. Kemudian yang kedua, kita membahas mengenai interaksi yang terjadi antara komponen ekosistem. Yang ketiga, kita akan membahas macam-macam ekosistem. Yang keempat, ada aliran energi. Yang kelima, piramida ekologi. Yang keenam ada produktivitas, yang ketujuh ada dinamika komunitas, dan yang terakhir ada daur biogeokimia. Jadi dari 8 materi yang dipelajari pada bab ekosistem, nah untuk daur biogeokimia ini buat videonya, nah kalian jangan lupa tonton ya. Nah untuk materi macam-macam ekosistem di keanekaragaman hayati. Jadi di situ kan ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Hanya membahas 6 materi ya. Jadi dari komponen dalam ekosistem, interaksinya, kemudian aliran energi, piramida energi, produktivitas, dan dinamika komunitas. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membahas mengenai komponen ekosistem. Jadi kalau kita lihat dari pengertiannya, ekosistem itu kan tadi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Sehingga komponen ekosistem pun hanya terdiri dari 2, yaitu ada komponen abiotik. Ingat dalam bahasa Latin, A itu artinya tidak, bio itu artinya hidup. Nah, jadi kalau abiotik itu adalah komponen ekosistem yang tersusun dari komponen yang tidak hidup atau benda mati. Nah, maka contoh dari komponen abiotik adalah cahaya, air, udara, suhu, kelembapan tanah, pH, dan masih banyak lagi ya. Jadi banyak sekali komponen abiotik yang menyusun ekosistem. Yang kedua, maka ada komponen biotik. Nah, biotik berarti lawan dari abiotik atau tersusun dari komponen yang hidup. Nah, untuk komponen biotik sendiri nanti dapat dikelompokkan menjadi 2. Ada organisme autotrof dan heterotrof. Nah, mungkin kalian masih ingat ya apa bedanya autotrof dan heterotrof ya. Jadi kalau autotrof itu organisme yang bisa atau mampu berfotosintesis, jadi mampu membuat makanannya sendiri. Sedangkan heterotrof itu adalah organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Sehingga untuk heterotrof ini dapat kita kelompokkan menjadi 3. Ada konsumen, ada dekomposer, dan detritivor. Nah, untuk konsumen pasti mungkin kalian sudah tahu ya. Jadi ini adalah organisme yang memanfaatkan atau mengambil energinya dari organisme lain. Nah, ada konsumen 1 yaitu organisme yang memakan produsen atau tumbuhan. Nah, jadi ini adalah herbivore. Kemudian ada konsumen 2 berarti yang memakan herbivore atau memakan konsumen 1, dan seterusnya ada konsumen puncak ya. Sedangkan dekomposer atau pengurai adalah organisme yang fungsinya itu untuk menguraikan zat organik sisa organisme. Jadi ketika organisme mati, misalnya pohonnya mati, hewannya mati, nah sisa organisme yang sudah mati itu kan disebut detritus ya. Dekomposer itu nanti akan menguraikan zat organik yang terdapat di dalam detritus menjadi senyawa atau zat yang anorganik. Nah, sedangkan detritivor, nah jadi jangan tertukar dengan yang dekomposer ya. Kalau detritivor itu adalah organisme yang memakan hancuran atau serpihan organisme yang sudah mati. Jadi kalau detritivor itu lebih ke menghancurkan secara fisik ya. Nah, kalau dekomposer itu kan proses penghancurannya itu secara kimiawi. Nah, maka contoh dari detritivor itu ada cacing. Nah, cacing ini kan makannya serpihan atau hancuran organisme mati, yaitu hancuran daun. Selanjutnya kita membahas mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Nah, karena tadi kita sudah membahas bahwa ekosistem itu komponennya ada 2, nah maka interaksi antar komponen ekosistem itu juga 2 ya. Ada interaksi antara sesama komponen biotik dan ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Interaksi antar komponen ekosistem yang biotik dengan biotik atau sesama biotik ya. Sedangkan interaksi antara komponen biotik dengan abiotik itu terjadi pada aliran energi dan juga daur biogeokimia. Oke, untuk interaksi antar komponen ekosistem yang sesama biotik itu terdiri dari yang pertama ada predasi, kemudian ada netralisme, yang ketiga ada kompetisi, yang keempat ada mutualisme,
Yang kelima ada parasitisme, yang keenam ada protokooperasi, yang ketujuh ada komensalisme, dan yang terakhir ada amensalisme. Interaksi yang pertama ada predasi, yaitu interaksi makan dan memakan antar organisme. Dalam predasi, ada yang berperan sebagai predator atau pemangsa, dan ada yang berperan sebagai prey atau mangsanya. Nah, jumlah predator atau pemangsa itu akan ditentukan dari jumlah prey atau mangsanya. Jadi ketika mangsanya banyak, otomatis jumlah predatornya juga bisa banyak. Tapi kalau misalnya prey-nya misalnya sedikit, otomatis predator ini juga bisa menurun populasinya. Yang kedua ada netralisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih, di mana interaksinya itu masing-masing tidak ada yang terpengaruh. Jadi tidak terpengaruh dengan interaksinya. Contohnya apa? Contohnya misalnya di padang rumput ada domba dan juga misalnya anjing. Nah, otomatis ini tidak terpengaruh ya. Kenapa? Karena domba itu kan makanannya rumput, sedangkan anjing itu makanannya daging. Jadi keduanya sama sekali tidak terpengaruh dengan interaksi keduanya. Yang ketiga ada kompetisi, yaitu interaksi yang saling bersaing. Kompetisi ini maka bisa terjadi karena organisme itu memiliki kebutuhan yang sama atau memiliki niche atau relung yang sama. Apa sih relung itu? Jadi relung itu kayak posisi atau jabatan organisme dalam suatu ekosistem. Nah, kompetisi itu dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada kompetisi interspesifik, yaitu kompetisi antara dua organisme yang berbeda spesies, tapi memiliki relung yang sama ya. Sebagai contoh, di suatu padang rumput ada kambing sama domba. Nah, keduanya ini kan sama-sama herbivore, sama-sama makan rumput, maka keduanya bisa bersaing atau berkompetisi. Yang kedua, ada kompetisi intraspesifik. Nah, kalau kompetisi intraspesifik ini terjadi antara dua spesies yang sama. Sebagai contoh, nah di sini sama-sama kambing, saling berkompetisi. Pasti dong, berkompetisinya dalam hal apa? Bisa memperebutkan makanan, bisa memperebutkan wilayah, atau bisa memperebutkan pasangan. Selanjutnya ada mutualisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih, di mana interaksi yang dilakukan itu saling menguntungkan, jadi kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Nah, contohnya banyak. Yang pertama misalnya ada lichen atau lumut kerak. Jadi lichen atau lumut kerak merupakan hasil simbiosis antara jamur dengan alga. Jamur mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan hasil fotosintesis dari alga, sedangkan alga mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan air dan zat hara dari jamur. Yang kedua ada boxer crab atau kepiting petinju. Nah, ini adalah simbiosis antara kepiting dengan anemon. Nah, jadi anemon ini digunakan oleh kepiting untuk menakut-nakuti predator. Lalu ada bakteri Escherichia coli dengan usus manusia. E. coli maka akan membantu manusia untuk membusukkan sisa-sisa makanan. Lalu ada rhizobium dengan kacang-kacangan. Nah, jadi rhizobium ini membantu kacang untuk mengikat nitrogen dari udara bebas. Dan terakhir ada rayap dan flagellata. Nah, jadi flagellata ini bisa menghasilkan enzim selulosa yang digunakan rayap untuk mencerna kayu. Yang kelima ada parasitisme, yaitu interaksi antara dua spesies di mana yang satunya diuntungkan dan yang satunya lagi dirugikan. Nah, ini kalau berdasarkan letak dari parasitnya dibagi menjadi dua ya, ada ektoparasit dan endoparasit. Ektoparasit maka parasitnya berada di luar tubuh, contohnya ada kucing dengan kutu kucing ya. Kemudian ada tali putri dengan inangnya. Sedangkan endoparasit contohnya cacing parasit dengan usus manusia. Bisa cacing usus, cacing pita, cacing hati, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua ada ikan mutiara dan teripang atau timun laut. Jadi ikan mutiara ini hidup di anus dari timun laut dan bisa saja memakan kelenjar gonad dari timun laut. Selanjutnya yang keenam ada protokooperasi, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang saling menguntungkan. Jadi ini sama seperti simbiosis mutualisme, bedanya kalau protokooperasi ini bukan suatu keharusan. Contohnya adalah kerbau dengan burung jalak. Nah, burung jalak itu kan mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan kutu dari kerbau. Nah, tapi sebenarnya burung jalak ini bisa mendapatkan makanan lain. Jadi kalau misalnya tidak ada kutu di kerbau gitu ya, jadi burung jalak ini masih bisa mendapatkan semut ataupun serangga lain. Jadi interaksinya itu bukan suatu keharusan atau tidak wajib. Yang ketujuh ada komensalisme, yaitu interaksi antara dua spesies di mana yang satu diuntungkan, tapi yang satunya lagi itu netral, jadi tidak untung dan juga tidak rugi. Contohnya yang pertama ada bulu babi dan ikan gobi. Nah, ikan gobi mendapatkan keuntungan yaitu terhindar dari predator, sedangkan bulu babi tidak mendapatkan keuntungan ataupun tidak dirugikan.
Yang kedua ada udang dengan timun laut. Jadi udang ini dia menumpang pada timun laut, otomatis diuntungkan ya. Sedangkan timun laut tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Lalu ada anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Jadi anggrek dan juga tumbuhan paku ya, sama ya, anggrek dan tumbuhan paku ini sama-sama komensalisme. Jadi anggrek dan juga tumbuhan paku itu kan tumbuhan epifit yang menempel pada tumbuhan lain. Nah, keuntungan yang didapatkan oleh anggrek ataupun tumbuhan paku adalah mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak. Namun pohon yang ditumpanginya itu otomatis tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Yang kedelapan ada amensalisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih, di mana salah satu pihaknya itu dirugikan dan satunya lagi itu netral. Jadi ini kebalikan dari komensalisme. Kalau komensalisme itu kan satu untung, satu netral. Kalau amensalisme satu rugi, satu netral. Nah, amensalisme ini disebabkan adanya alelopati. Jadi alelopati itu adalah fenomena di mana suatu organisme bisa menghasilkan zat kimia yang menghambat pertumbuhan organisme lain. Contohnya, Penicillium notatum itu bisa menghasilkan zat yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Atau yang kedua ada pinus dan pohon di sekitarnya. Jadi pinus itu bisa menghasilkan zat yang menghambat pertumbuhan pohon di sekitarnya. Selanjutnya kita membahas mengenai aliran energi dalam ekosistem. Nah, aliran energi dalam ekosistem itu bisa yang pertama berupa rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Nah, jadi rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu trofik ke trofik lain melalui peristiwa makan dan dimakan. Jadi ada perpindahan energi ketika peristiwa makan dan dimakan. Nah, sebagai contoh ya, jadi rantai makanan itu ada namanya rantai makanan perumput. Jadi rantai makanan perumput ini jika dimulai dari produsen terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh di sini tumbuhan ya, misalnya padi dimakan oleh belalang. Berarti kan di sini padi itu bersifat sebagai produsen ya, lalu belalang maka sebagai konsumen satu. Nah, belalang lalu dimakan oleh katak sebagai konsumen kedua, katak lalu dimakan oleh ular sebagai konsumen ketiga, dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen puncak. Nah, nanti setiap perpindahannya ini akan terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen satu, dari konsumen satu ke konsumen dua, dan seterusnya. Lalu yang kedua misalnya contohnya ada yang namanya rantai makanan detritus. Jika rantai makanan ini dimulai dari detritus atau sisa-sisa organisme ya. Sebagai contoh di sini ada serpihan daun. Nah, serpihan daun ini kemudian dimakan oleh cacing tanah sebagai detritivor. Nah, detritivor lalu dimakan oleh ayam. Misalnya cacing tanah dimakan oleh ayam, ayam lalu dimakan oleh musang. Sama ya, setiap perpindahannya ini nanti akan terjadi perpindahan energi. Bedanya kalau rantai makanan itu nanti satu garis ya, jadi tidak bercabang. Yang kedua ada jaring-jaring makanan. Jadi kalau jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, sebagai contoh ya, di sini misalnya padi atau tumbuhan itu bisa dimakan oleh burung. Selain itu, padi juga bisa dimakan oleh tikus dan juga oleh katak. Maka tumbuhan di sini berperan sebagai produsen, burung, tikus, dan katak berperan sebagai konsumen satu. Nah, katak lalu nanti dimakan oleh ular, tikus juga akan dimakan oleh ular, sedangkan burung ini bisa dimakan oleh ular dan juga bisa dimakan oleh elang. Nah, sehingga elang dan ular ini berperan sebagai konsumen kedua.